Alhamdulillahilladzi arsala bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi an'ama ibadahu ni'aman katsira la tuhsa. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallama wa man tabi'ahum minas sahabatihi wa ahli baitihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanallah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Yang saya muliakan, saya hormati sahibul bait, pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairat Mafa Ustaz Sadam, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain. Yang saya muliakan Ustaz Abdurrahman, Bapak Ustaz Abu, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihim wa umrihim wa hafizahum wa ra'ahum fid dunya wal ukhra, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Ustaz Ikram KUA, ya mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Bapak Amin. Kemudian Ustaz Maharus, pimpinan Pondok Pesantren As-Sunniyah, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kepala Kantor atau yang mewakili urusan agama, kepolisian, aparatur negara, tokoh masyarakat, dan juga wanita Islam Al-Akhirat, himpunan pemuda Al-Akhirat, dan pemuda-pemudi pelajar Mafa Kebun Raja. Semuanya yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat tema yang tertulis persis di belakang saya ini, dan juga dibacakan oleh Qori, ya, Al-Ustaz Ilham, ya, Qori, yang membaca surat Al-Isra di mukaddimahnya itu, ada satu pertanyaan muncul ketika Allah Ta'ala menyatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya layla, di malam hari. Ini menjadi satu pertanyaan, kenapa tidak sobahan, di waktu pagi peristiwa itu terjadi, atau nahara di waktu siang, atau masaan di waktu sore. Tapi yang Allah pilih peristiwa itu terjadi, yaitu Al-Isra wal Mi'raj, terjadinya di waktu malam, laila. Nah, mungkin pertemuan ini kita akan bahas mengapa dipilih waktu malam sebagai waktu yang nanti di dalamnya terjadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Sebelum kita membahas hal tersebut, perlu diketahui bahwa kata laila atau bentuk jamaknya layali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 92 kali. Dan memang waktu ini waktu yang istimewa, yaitu waktu malam. Ada ibadah yang disebut dengan Qiyamul Lail.
atau disebut juga dengan sholat tahajud, atau disebut dengan waktu sahur. Semua itu terjadi di waktu malam. Salah satu ulama asal Baghdad bernama Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, menulis satu kitab berjudul Kitab Qiyamil Lail, kitab mendirikan sholat malam. Kemudian juga ada ulama bernama Al-Imam Al-Ajri menulis satu kitab berjudul Kitab Fadli Qiyamil Lail wa Tahajjud, kitab keutamaan sholat malam dan sholat tahajud. Ini ada hal yang menarik. Dari judul kitabnya itu membedakan sholat malam dan sholat tahajud. Sholat malam, semua sholat yang kita lakukan di malam hari disebut Qiyamul Lail. Baik itu sholat tarawih nantinya di bulan suci Ramadan disebut juga Qiyamul Lail. Sholat witir juga disebut Qiyamul Lail. Sholat sunnah mutlak tanpa tidur di malam hari juga disebut Qiyamul Lail. Tapi kalau sholat tahajud ada persyaratan. Disebut sholat tersebut sholat tahajud jika di waktu malam itu kita tidur walaupun sesaat, bangun dari tidur kemudian sholat, itu dinamakan sholat tahajud. Al-Imam As-Suyuti yang dilahirkan tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menulis satu kitab berjudul Al-Ayatul Kubra fi Syarhi Qissatil Isra. Al-Ayatul Kubra fi Syarhi Qissatil Isra. Di dalam kitab tersebut beliau menguraikan dan menjelaskan bahwa peristiwa Al-Isra wal Mi'raj Allah Ta'ala tentukan waktunya terjadi di malam hari karena ada 9 alasan. Yang pertama, kata beliau, waktul khalwah. Waktu malam itulah disebut dengan waktu berkhalwat. Karena sunyi sepi, maka di saat itulah waktu yang dimana konsentrasi seorang manusia lebih terfokus. Maka Allah pilih peristiwa ini terjadi di malam hari. Salah satu ulama asal Iskandaria, Mesir, bernama Ibnu Munayyir, yang lahir tahun 620 Hijriah, wafat 683 Hijriah, di dalam kitabnya Syarhu Hadits Al-Isra. Beliau mengatakan, innama kana al-Isra'u laila li'annahu waqtu khalwati wal ikhtisasi urfa. Peristiwa Al-Isra itu terjadi di malam hari karena di waktu malam itulah waktu menyendiri, waktu khalwah, dan dikhususkan seseorang lebih fokus di dalam konsentrasinya di waktu tersebut dibanding waktu siang, waktu pagi, dan waktu sore. Maka Allah Ta'ala memilih waktu ini karena waktu malam ini lebih agrab ilal khusyuk, lebih dekat kepada khusyuk dibanding waktu yang lain. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam dia lebih dekat daripada khusyuk dan lebih membekas ke dalam hati jika sesuatu yang kita baca di waktu malam. Yang dimaksud dibaca di sini Al-Qur'anul Karim. Nah, ini alasan pertama kenapa Allah memilih waktu malam sebagai waktu terjadinya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Alasan yang kedua, dipilih waktu malam karena sebab waktu wujubi sholat, waktu wajibnya sholat, yang 5 waktu maupun sholat tahajud. Sholat tahajud kalau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad hukumnya wajib, kalau kepada umatnya hukumnya sunnah.
Disyariatkan sholat wajib kepada Nabi Muhammad, sholat tahajud itu juga di waktu malam. Ya ayyuhal muzammil qum min laila illa qalila, wahai yang berselimut, bangunlah malam walaupun sedikit. Dan masyru'iyah as-shalawatil maktubah, disyariatkannya sholat 5 waktu juga itu di malam hari, karena punya kaitan dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Di dalam Maulid Ad-Dibai dikatakan thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Ketika Nabi sudah sampai di tempat yang Nabi berjumpa dengan Allah, Allah kembalikan Nabi ke Baitul Maqdis terlebih dahulu, kemudian dari Baitul Maqdis kembali lagi ke Makkah dalam waktu hanya sebagian malam, ba'dhan min laili. Dan di saat itulah disyariatkan sholat. Maka sholat itu disyariatkannya di waktu malam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani, di dalam kitabnya berjudul Khosa'is Ummatil Muhammadiyah, Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam bersabda, afdalus shalawatil ba'dal maktubat sholatul lail. Paling afdolnya sholat setelah sholat wajib 5 waktu adalah sholatul lail, sholat malam. Syekh Nawawi Al-Battani dalam kitabnya Nihayatuz Zain dan juga di dalam kitab Qutul Habib, syarah daripada kitab Fathul Qorib Al-Mujib, beliau mengatakan dalam masalah sholat sunnah mana yang paling afdol masih terjadi khilaf. Sebagian besar menyatakan sholat sunnah yang paling terbaik adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang kita kenal dengan 2 rakaat fajar. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Tapi sebagian ulama lain mengatakan sholat yang paling afdol adalah sholat tahajud atau sholat qiyamul lail, karena salah satu tradisi yang tidak pernah ditinggalkan oleh para nabi, para rasul, kebiasaan mereka di dalam ibadah tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat malam. Allah abadikan di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya mereka di malam hari tidak tidur, tapi yang mereka sibuknya yad'una rabbahum. Mereka senantiasa berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufan, dalam keadaan takut amalannya tidak diterima, takut banyak dosa yang belum diampuni oleh Allah, takut kekurangan dalam amal, waqtoma'an, tapi juga punya harapan Allah Maha Pengampun. Itu yang disebut dengan al-khauf war-roja. Kemudian di dalam waktu malam tersebut juga disebutkan oleh para ulama, ada yang namanya waktu yang Allah ijabah doa di waktu tersebut. Kita kenal dengan waktu-waktu istimewa. Al-Imam Baihaqi menulis kitab berjudul Fadailul Awqat yang membahas tentang keutamaan waktu, dan waktu tersebut hanya ada di waktu malam. Waktu siang yang istimewa hanya 1 hari saja, yaitu hari Jumat. Hari Jumat itulah di waktu siangnya istimewa, karena di situ ada sholat Jumat, di situ ada khutbah Jumat, dan juga ada waktu yang disebut oleh ulama as-sa'atu al-fatimiyah, waktu yang mustajab doanya, yaitu mulai dari selepas Jumat sampai asar. Biasanya putrinya Nabi, Sayyidah Fatimah, itu menggunakan waktu tersebut untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau lakukan itu dengan rutin sehingga dinamakan dengan as-sa'atu al-fatimiyah atau waktunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Alasan yang ketiga, kenapa Al-Isra wal Mi'raj terjadi di waktu malam?
bukan di waktu siang, bukan di waktu pagi, bukan di waktu sore. Alasan yang ketiga adalah al-imtihan lil mu'minin bil ghaib. Allah ingin menguji keimanan orang beriman terhadap perkara-perkara yang sifatnya ghaib. Dan Al-Isra wal Mi'raj termasuk salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya ghaib. Dia bukan perjalanan yang biasa-biasa saja, tidak, dia perjalanan yang luar biasa, yang keluar dari jangkauan sains dan iptek, yang keluar dari nalar pemikiran manusia. Maka Allah uji keimanan orang beriman. Apakah percaya tidak akan peristiwa ini? Kalau ditampilkan di siang hari atau peristiwa tersebut terjadi di siang hari, maka banyak orang akan menyaksikan. Keimanan tidak perlu diuji karena mereka saksikan dengan mata mereka peristiwa tersebut. Tapi Allah memilih waktu malam agar peristiwa ini disembunyikan, sehingga Allah menguji keimanan orang beriman ketika Nabi sampaikan bahwa saya telah melakukan perjalanan dari Makkah menuju kepada Palestina dan saya kembali ke Makkah. Maka di saat itulah orang-orang beriman imannya diuji oleh Allah Ta'ala. Percaya tidak apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkara-perkara gaib yang wajib kita imani bukan hanya Al-Isra wal Mi'raj. Banyak hal yang dimana kita diuji keimanannya. Percaya akan alam kubur, alam barzah, min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita dituntut percaya walaupun kita tidak pernah menyaksikan itu. Juga informasi tentang hari kiamat. Hari kiamat belum terjadi, tapi Al-Quran telah menginformasikan hal tersebut. Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan hal tersebut. Kita tidak pernah alami dan belum mengalaminya, maka di saat itu yang dibutuhkan adalah al-iman, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kabarkan tentang surga, kita belum pernah lihat surga. Dituntut kepada kita waktu itu al-iman, kita percaya apa yang Nabi sampaikan. Neraka juga demikian, termasuk Al-Isra wal Mi'raj. Kisah tersebut tidak disaksikan oleh manusia, tapi hal ini wajib kita imani walaupun dia tidak mampu dijangkau oleh nalar manusia dan tidak mampu dibuktikan dengan sains dan ilmu pengetahuan. Nah, ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, kenapa dipilih waktu malam? Karena waktu malam disebut waktu syarifun, waktu yang sangat mulia. Para filosof Yunani menganggap waktu malam itu adalah waktu sial, waktu yang gelap, banyak kejahatan, banyak keburukan, kehinaan. Tapi kita umat Nabi Muhammad terbalik, waktu malam itu waktu yang istimewa. Maka disinilah kata Al-Hafiz Ibnu Dihyah yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 633 Hijriah, salah satu ulama yang pakar di bidang hadis. Dan Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menyatakan Al-Imam Dihyah ini adalah orang pertama yang menulis kitab Maulid Nabi berjudul At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir. Al-Imam Ad-Dihyah mengatakan tujuan Allah jadikan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj di malam hari li'ibtali qaulil falasafah inna zulmata min sya'niha al-ihana wasyarr, untuk membatalkan dan menghilangkan pendapat orang-orang ahli filsafat yang mereka mengatakan waktu malam yang gelap itu isinya adalah kehinaan dan keburukan. Maka dibatalkan dengan peristiwa Al-Isra dan Mi'raj, bahwa peristiwa tersebut terjadi di malam hari yang isinya adalah perjalanan spiritual, yang isinya adalah sholat, yang isinya adalah zikir, yang isinya adalah arwah anbiya, yang isinya adalah para malaikat, yang isinya puncaknya adalah perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dikatakan di waktu malam ada satu kemuliaan, yaitu sholat tahajud.
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari waktu sebagian malam bertahajudlah kalian sebagai tambahan amal. Semoga dengan amalan tersebut Allah berikan kepadamu pangkat yang mulia. Kita bisa meraih maqaman mahmuda, pangkat yang mulia itu di waktu malam. Bahkan Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas menulis kitab berjudul Tajul A'ras menyatakan la tuqadul wilayah illa fi jawfil lail. Tidaklah seorang wali diangkat menjadi kekasih Allah melainkan Allah mengangkatnya itu di tengah malam, di saat dia sedang ibadah di tengah malam. Maka ini waktu yang sangat mulia. Alasan yang kelima, yaitu di malam ada satu malam yang disebut khairun min alfi syahr. Dia lebih baik dari 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantini ketika menjelaskan makna daripada malam Lailatul Qadar terdiri dari 2 kosakata. Yang pertama Laila, yang kedua Al-Qadar. Laila artinya keterangan waktu di malam hari. Al-Qadar penjelasan dari malam tersebut. Dinamakan malam tersebut sebagai malam Lailatul Qadar karena di malam tersebut, di waktu tersebut bersamaan juga dengan turunnya Al-Quran, juga di malam itu Allah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk. Terjadi juga di malam tersebut, maka dinamakan malam itu malam takdir, Lailatul Qadar. Qadar artinya takdir, Al-Qadar. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Fil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala kataba maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Pencatatan takdir tersebut terjadi di malam hari, yaitu malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Alasan yang keenam, kenapa waktu malam dipilih sebagai waktu yang akan terjadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj? Karena di waktu malam itulah awwalu wahyin unzil, wahyu pertama yang diturunkan, yaitu surat Al-Alaq. Atau makna kedua, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu terjadi di waktu malam. Jadi wahyu pertama yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu tersebut Allah turunkan di waktu malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di waktu malam yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh yaitu liqa'ul mahbub. Alasan Allah Ta'ala menjadikan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj terjadi di malam hari karena di waktu malam adalah waktu perjumpaan dengan kekasih, liqa'ul mahbub. Kita mungkin sudah paham ya, ada kisah namanya Laila Majnun. Ini sebenarnya filosofinya sangat dalam. Laila artinya malam, Majnun artinya gila, orang yang gila. Nah, orang yang gila ini diceritakan seorang laki-laki bernama Qais ibn Malik. Dia tergila-gila dengan sosok seorang wanita sampai akhirnya kesadarannya hilang. Bahkan dikatakan saking cintanya dia dengan wanita tersebut, diambil contoh cintanya hamba kepada sang pencipta harusnya seperti itu. Cintanya seorang kepada Nabi Muhammad juga harusnya seperti itu, yaitu tergila-gila cintanya itu kepada Allah, dan dia tergila-gila cintanya itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Tanda cinta itu sejati, cinta itu benar, tentu banyak menyebutkan namanya. Sebagaimana Laila Majnun, Qais bin Malik
itu selalu menyebutkan namanya, nama kekasihnya. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu lisan kita ini lebih banyak menyebutkan Allah dan Nabi Muhammad dibanding menyebutkan yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Qais bin Malik. Kemudian Qais bin Malik ini tiap kali lewat di malam hari, muncul waktu malam jadi gila, karena waktu malam itu waktu yang dimana muncul kerinduan kepada orang yang dicintai. Kita sebagai hamba Allah, ketika waktu malam tiba, harusnya muncul rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya muncul rasa rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan obatnya itu tidak ada, obat rindu itu tidak ada. Hanya satu saja obatnya, yaitu perjumpaan. Perjumpaan adalah obat dari kerinduan. Para ulama mengatakan dawaul qulub liqaul mahbub. Obat hati adalah perjumpaan dengan kekasihnya. Ini Qais bin Malik saking tergila-gilanya kepada Laila, kalau lewat rumahnya Laila di malam hari, dia mencium-cium dinding rumahnya Laila. Itu ekspresi kegilaan atas cintanya kepada Laila. Dia mengatakan amurru ala diyari Laila, ugabbilu dzal jidara wa dzal jidara, wa ma hubbu diyari sadafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Saya lewati rumahnya Laila, saya cium dinding rumahnya. Yang saya cium dinding rumahnya bukan berarti saya cinta kepada rumahnya, bukan berarti saya tergila-gila kepada rumahnya, tapi saya mencium dinding rumahnya karena saya mencintai orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Kalau sudah cinta, semua yang terikat dengan kekasihnya dia akan cintai. Kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga harus mencintai sesuatu yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mencintai para ulama, karena Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Maka kita wajib mencintai para ulama. Nabi Muhammad mencintai keluarganya, ahlul baitnya. Ahibbullah lima yablukum bihi min ni'ami, wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Nabi bersabda, cintailah Allah karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kalian, dan cintai aku Nabi Muhammad karena cinta kepada Allah, dan cintailah keluargaku karena cinta kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu malam ini adalah waktu liqaul mahbub, waktu yang dimana perjumpaan kekasih dengan sang kekasihnya. Dia dimana di waktu itu mulai muncul rasa rindu. Kita naikkan martabat yang lebih tinggi. Cintanya bukan hanya terbatas kepada sesama makhluk, tapi cinta yang di malam hari kita rindukan itu adalah cinta kita kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, rindu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang berikutnya, yang kedelapan, peristiwa Isra wal Mi'raj Allah Ta'ala jadikan di malam hari, karena di waktu malam itu ada satu waktu yang disebut waktun mustajab, waktu yang diijabah doa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya Rasul bersabda, yanzilullahu subhanahu wa ta'ala ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir fayaqulu hal min ta'ib fa'atuba alaihi, hal min sa'il fa'u'tiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat khusus, yaitu waktu yang mustajab. Setiap hamba yang berdoa di waktu tersebut pasti Allah ijabah, dan waktu itu hanya ada di tengah malam, sepertiga akhir dari waktu malam. Allah Ta'ala memanggil hamba-hambanya pada waktu itu. Mana yang mau bertobat, aku terima tobatnya. Mana di antara hamba-hambaku yang meminta padaku, pasti aku berikan. Mana di antara hamba-hambaku yang beristighfar kepadaku, pasti aku akan ampuni seluruh kesalahannya dan dosa-dosanya. Ini waktu disebut waktu mustajab.
punya kaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu tersebut menjadi waktu mustajab karena di waktu tersebut cahaya Nabi Muhammad berpindah dari alam yang Allah ciptakan, di alam khusus cahaya tersebut dia berpindah ke rahimnya Sayyidah Aminah binti Wahb. Itu terjadi di waktu sepertiga malam. Perpindahan cahaya Nabi Muhammad itu dari sulbi-sulbi leluhurnya kemudian berpindah ke sulbinya Sayyidina Abdullah dan berpindah ke rahimnya Sayyidah Aminah. Peristiwa itu terjadi di sepertiga malam karena Nabi lahir sebelum atau di saat terbitnya fajar. Itu waktu lahirnya Nabi Muhammad. Cahayanya berpindah masuk ke dalam rahim ibundanya itu di waktu sepertiga malam. Allah abadikan momentum tersebut menjadi waktu mustajab, waktu yang diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-9 yaitu dipilih waktu malam sebagai peristiwa Al-Isra wal Mi'raj karena di waktu malam waktu istirahat al-aql atau waktu istirahat al-aql, waktu di mana akal manusia itu dia beristirahat, dia lebih fit, dia lebih fokus, dia lebih khusyuk. Kita bangun dari tidur kita itu sebenarnya metabolisme tubuh kita itu fit kembali, otak kita segar kembali. Maka ketika otak ini dalam keadaan fit, fokus, dia lebih mudah bisa mencerna daripada bacaan-bacaan yang dia baca berupa firman Allah Al-Quranul Karim atau zikir-zikir atau salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 9 alasan yang diuraikan dan diulas oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Ayatul Kubra fi Syahri Qissati Al-Isra. Ada 9 alasan kenapa Allah jadikan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu terjadi di waktu malam hari. Sekarang esensi dari Al-Isra wal Mi'raj. Kalau kita ingin melihat esensi daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu sangat banyak. Salah satunya sholat 5 waktu, itu salah satunya. Tapi ada hal yang menjadi substansi daripada peristiwa tersebut, yaitu Allah Ta'ala ingin menghibur hati kekasihnya Nabi Muhammad yang pada waktu itu beliau mengalami satu masa yang disebut oleh para sejarawan Amul Huzn, tahun kesedihan, karena ditinggal oleh 2 orang yang beliau amat cintai, dan 2 sosok manusia ini punya andil sangat besar di dalam dakwah Islam. Yang pertama adalah meninggal paman beliau Sayyiduna Abu Thalib, dan yang kedua meninggal istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Kedua-duanya meninggal di tahun yang sama. Nabi sebagai manusia secara basyariah memiliki sifat manusia, tapi harus diingat sifatnya sama sebagai manusia, jenisnya sama sebagai manusia. Artinya perasaan-perasaan itu sama seperti manusia biasa. Ada senang, ada sedih, ada sakit ringan. Tapi secara substansi bahwa Nabi Muhammad SAW manusia yang berbeda dengan manusia biasa. Itu yang dikatakan basyarun la kal bashar. Ya, huwa basyarun la kal bashar. Dia Nabi Muhammad manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Di dalam riwayat yang dinukilkan oleh Imam Malik ibn Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, di dalam kitab Al-Muwatta, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana lastu kahiyatikum." Saya tidak sama seperti kalian, kata Nabi Muhammad SAW. "Abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini." Saya di malam hari kalau tidur, Allah memberikan makan kepada saya dan Allah yang memberikan minum kepada saya. Itu mukjizatnya Nabi. Jari-jarinya Nabi itu bisa keluar air, bisa keluar susu. Susu dan airnya sumbernya dari surga. Disebutkan di dalam kitab Raudhul Unuf yang ditulis oleh Imam Abdul Qasim As-Suhaili. Disebutkan bahwa ketika Nabi menggendong cucunya Imam Hasan atau Imam Husain, di saat itu cucunya masih bayi, mereka menangis
haus, Nabi masukkan jarinya ke dalam mulut mereka, keluar susu dari jari Nabi Muhammad SAW. Dan susu ini sumbernya berasal dari surga. Para sahabat juga meriwayatkan, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab As-Sirah Nabawiyah, juga disebutkan oleh Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Sirah Nabawiyah, ketika sahabat dalam satu peperangan mereka kehabisan air, mereka ingin menggunakan air untuk kebutuhan minumnya, wudunya, mandinya, tapi air habis, sedangkan mereka berada jauh dari kota Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi meminta kepada mereka membawakan satu baskom yang di dalamnya ada isi sedikit air, sisa air yang tersisa sedikit. Kemudian Nabi Muhammad SAW memasukkan jari jemari beliau ke dalam baskom tersebut, dan sahabat menyaksikan keluar dari jari jemarinya beliau yaitu mata air, keluar air yang sangat deras, dan jumlah sahabat waktu itu dikatakan lebih daripada 6.000 orang. Bahkan dalam satu riwayat jumlah mereka lebih dari 9.000 orang, semuanya tercukupi meminum air tersebut, menggunakannya untuk mandi, menggunakannya untuk wudu. Itu air sumbernya dari jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalul miyah ma'un qad naba'a baina asabin nabi muttaba'. Paling utamanya air adalah air yang pernah keluar dari jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian air Zamzam, kemudian air daripada sungai Kautsar, kemudian air sungai Nil, dan sisanya sungai-sungai yang lainnya. Jadi air yang paling terbaik adalah air yang pernah keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita lihat bagaimana Nabi Allah hibur hatinya ketika sedih. Dengan apa? Dengan memperjalankan beliau mengunjungi neraka. Dilihat neraka. Untuk apa? Untuk menjadi satu pelajaran kepada umatnya. Nabi bisa ceritakan neraka karakternya seperti ini, sifatnya seperti ini, dan membedakan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain belum pernah melihat neraka. Nabi-nabi yang lain belum pernah melihat surga. Yang pernah melihat neraka dengan matanya itu hanya Nabi Muhammad. Yang pernah melihat surga dengan matanya itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para nabi-nabi terdahulu, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya, mengatakan bahwa berita-berita tentang masalah-masalah ghaib, baik itu surga, baik itu neraka, baik itu hari kiamat, dan hal-hal yang sifatnya gaib, para nabi terdahulu mereka menyampaikannya itu tidak pernah mereka lihat, tapi mereka hanya mendapatkan informasi lewat wahyu secara sam'iyah, pendengaran saja. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad menceritakan asma-asma Allah, menceritakan sifat-sifatnya Allah, menceritakan tentang khusyuk di dalam sholat, Nabi sudah pernah melihat Allah. Sedangkan nabi-nabi lain belum pernah. Sehingga dikatakan di dalam syair, wa khassa li kulli nabiyyin bi fadilatin wa khassa bi ru'yahu nabiyyan Muhammadan fala aina fid dunya tarahu siwal mustafa idh kana bil qurbi ufrida. Semua para nabi Allah Ta'ala berikan kemuliaan, keutamaan, tapi Allah berikan keistimewaan melihatnya, itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala aina fid dunya tarahu, tidak ada satu mata yang ketika mereka hidup di dunia melihat Allah kecuali Al-Mustafa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya makhluk yang pernah melihat Allah. Oleh sebab itu Nabi ketika mengajarkan kepada kita sholat, Nabi tidak perintahkan ikut persis apa yang Nabi lakukan ketika sholat, baik secara zahir maupun batin. Yang Nabi perintahkan kita ikuti fisiknya Nabi saja ketika sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nabi tidak katakan sholatlah kalian sebagaimana saya sholat.
Kalau itu yang Nabi sabdakan, maka konsekuensinya adalah kita sholatnya itu harus sama persis dengan Nabi, baik secara fisik maupun batin. Dan itu mustahil bisa dicapai. Khusyunya Nabi berbeda. Khusyunya Nabi melihat Allah. Khusyunya kita belum pernah melihat Allah. Tidak akan bisa sama. Maka Nabi katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Artinya secara fisik saja kita ikuti cara sholatnya Nabi, sudah dianggap mengikuti cara sholat Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi katakan shollu kama usolli, ini bahaya. Sholatlah kalian kama usolli, sebagaimana saya sholat. Itu tidak akan bisa kita lakukan, karena otomatis khusyuknya kita harus sama dengan khusyuknya Nabi Muhammad. Jangankan kita, para nabi juga tidak akan bisa menggapai khusyuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad melihat Allah sedangkan yang lain tidak melihat Allah. Sehingga diajarkan satu ilmu, al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan, kalian beribadah kepada Allah seakan-akan, hanya seakan-akan, bukan sesuatu yang benar-benar terjadi. Seakan-akan kalian melihat Allah. Kalau memang itu tidak mampu kalian hadirkan, munculkanlah di dalam benak, dalam hati kita bahwa Allah sedang melihat kita. Itu dua cara yang Nabi ajarkan untuk memunculkan khusyuk. Salah satu cara khusyuk adalah menghadirkan Allah. Baik kita seakan-akan melihat Allah atau Allah yang melihat kita. Itu yang disebut al-ihsan. Dan al-ihsan ini puncak daripada ibadah. Oleh sebab itu, pengenalan kepada Allah atau substansi daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yaitu Allah ingin menghibur hati Nabi Muhammad dengan memperjalankan Nabi Muhammad. Safiru tasihhu. Itu ada satu riwayat mengatakan, jalan-jalanlah kalian, niscaya kalian sehat. Kalau ibu-ibu lagi sedih, lagi galau, itu obatnya apa? Jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya diatur sama Allah. Jalan-jalan yang bisa menghilangkan kesedihan, jalan-jalan yang nilainya ibadah, jalan-jalan yang nilainya kebaikan, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jalan-jalannya dari masjid ke masjid. Masuk masjid, cari masjid, masuk ke dalam masjid. Jalan-jalan yang bukan hanya fisik, tapi perjalanan spiritual. Dalam masjid niat i'tikaf di dalamnya. Di dalam masjid qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Di dalam masjid zikrullah, mengingat Allah. Di dalam masjid salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perjalanannya dua arah, perjalanan secara fisik dan perjalanan secara spiritual. Kalau ini dilakukan, itu kegundahan akan hilang dan Allah akan berikan ganjaran pahala yang berlimpah, dan Allah akan berikan anugerah yang besar bagi setiap orang yang punya masalah. Dia larinya ke masjid. Maknanya apa? Dia larinya kepada Allah. Dia minta solusinya kepada Allah. Dia minta jalan keluarnya kepada Allah. Karena semua ini tidak mampu melakukan apapun kecuali izinnya Allah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak akan segala sesuatu, cukup Allah nyatakan kun fayakun, maka itu akan terjadi. Para ulama sufi mengatakan kun fayakun terlalu lama bagi Allah. Kun fayakun 2 detik. Allah mampu baina kaf wa nun, antara huruf kaf dan nun itu bisa terjadi. Tanpa hitungan detik pun Allah mampu mewujudkan segala sesuatu, karena Dia Allah yang maha menciptakan segala sesuatu dan Al-Qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini makna pertama atau substansi pertama yang ada di dalam peristiwa Isra Mi'raj, yaitu Allah menghibur hati Nabi Muhammad. Yang kedua, yaitu para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua para nabi mengenal Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diwujudkan dan dilahirkan di bumi ini, di dunia ini. Semuanya sudah mendapatkan informasi akan Nabi Muhammad. Nabi Adam sebelum Allah ciptakan, ketika Allah sebelum ciptakan, cahaya Nabi Muhammad itu sudah ada dan dia
dia sholat dan zikir di hadapan Allah sebelum segala sesuatu. Kemudian ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam melihat di tiang-tiang arsy itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah dalam kitabnya Qasasul Anbiya, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dikatakan ketika Allah ciptakan Nabi Adam dan meniupkan ruh ke dalam jasadnya, Nabi Adam digambarkan oleh Nabi Muhammad mengatakan ra'aitu ala ghawaibil arsy maktuba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya melihat di tiang-tiang arsy ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ismaka ila ismihi illa ahabba khalqi ilaika. Maka saya Nabi Adam sangat yakin tidak ada satu nama yang digandengkan dengan nama Allah melainkan pasti dia kekasihnya Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, sodaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Issa'altani bihaqqihi ghafartu lak. Kalau kau berdoa kepadaku membawa nama Nabi Muhammad, semua dosamu, kesalahanmu aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Wahai Adam, kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak akan ciptakan dirimu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Adam rindu, ya Rabb, saya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allah kabulkan di peristiwa Mi'raj, bertemu dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad naik ke langit. Arwahul anbiya fis sama wal malaikatu fis sama wa Allahu laisa bimakanin wala zamanin. Para malaikat mereka hidup di langit, ruh-ruh para nabi yang dipilih oleh Allah hidup di langit. Adapun Allah tidak bertempat dimanapun, baik di langit maupun di arsy, tapi Allah hidup keluar dari ruang dan waktu. Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam di langit pertama karena permintaan Nabi Adam ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Allah kabulkan di peristiwa Mi'raj. Naik ke langit kedua, ternyata Nabi Isa juga sudah mengenal Nabi Muhammad. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa selalu sebut di depan kaumnya, akan datang setelahku seorang nabi bernama Ahmad. Kalau nama Ahmad terkenal di langit, kalau nama Nabi Muhammad terkenalnya di bumi. Maka Nabi Isa rindu, ya Rabb, saya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allah kabulkan di peristiwa Mi'raj, bertemu di langit kedua bersama Nabi Yahya. Kemudian di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Kenapa demikian? Karena Nabi Yusuf sebagaimana dikatakan di dalam tafsir Jalalain, Rasul SAW dalam satu riwayat ada yang menisbatkan kepada Nabi, ada yang mengatakan ini adalah ucapan ulama bahwa u'tiya Yusuf nisfal jamal, diberikan kepada Nabi Yusuf separuh keindahan. Wa u'titu kullal jamal, dan Nabi mengatakan saya diberikan seluruh keindahan. Kalau dalam Al-Quran diceritakan Nabi Yusuf ketika wanita-wanita mereka menatap Nabi Yusuf, tidak sadar mereka mengiris jari-jari mereka, terbius dengan ketampanan, keindahan Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Muhammad jauh lebih tampan, jauh lebih indah dari Nabi Yusuf. Tapi tidak ada riwayat yang menyatakan wanita-wanita mengiris jari-jari mereka karena menatap wajah Nabi Muhammad. Disinilah penjelasan yang diulas oleh Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Al-Insanul Kamil, mengatakan ketampanan Nabi Yusuf itu tampan tapi tidak dibungkus dengan haibatu jalaliyah, yaitu kewibawaan. Tapi ketampanan Nabi Muhammad yang maha sempurna itu dibungkus dengan haibatu jalaliyah, kewibawaan, sehingga tidak ada satupun manusia yang berani menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dibungkus dengan wibawa. Maka dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, walau anna niswata Yusufa lara'aina jamalahu la'atharna taqal qulub al-aini. Seandainya wanita-wanita Nabi Yusuf
melihat ketampangan Nabi Muhammad yang mereka potong, yang mereka iris bukan hanya jari-jari mereka, tapi juga hati mereka ikut teriris-iris ketika memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidun nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Kemudian naik lagi ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang gemar belajar. Beliau penemu ilmu astronomi, beliau penemu ilmu falak, beliau penemu ilmu matematika. Itu Nabi Idris. Kenapa Nabi Idris berjumpa dengan Nabi Muhammad? Karena Nabi Idris meminta. Nabi Idris sudah belajar, menghabiskan umurnya di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar, menguasai berbagai cabang ilmu. Kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Idris bahwa Nabi Muhammad ilmunya tidak bisa ditandingi. Itu Al-Imam Al-Qastalani dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah mengatakan Allah ciptakan 100 akal manusia. Satu akal manusia itu Allah bagikan kepada seluruh manusia, bahkan seluruh bangsa jin dan malaikat. Sisanya yang 99 itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Idris kagum, ya Allah, kalau begitu aku rindu, aku kagum, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ijabah di peristiwa Mi'raj, berjumpa dengan Nabi Muhammad di langit keempat. Naik langit kelima, bertemu Nabi Harun. Langit keenam, bertemu Nabi Musa. Langit ketujuh, bertemu Nabi Ibrahim. Ya, semuanya itu mereka rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini permintaan dari para nabi. Mereka hanya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka Allah kabulkan perjumpaan tersebut di peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Baru setelahnya ada tambahan hikmah, yaitu ada perintah sholat di situ. Kemudian juga ada perjumpaan Allah dengan Nabi Muhammad. Ini yang menjadi puncak daripada Isra wal Mi'raj dan jarang diulas oleh para ulama, jarang ditulis di dalam kitab. Sebenarnya intisari dari semua rangkaian peristiwa Isra wal Mi'raj itu dia kembali kepada satu substansi. Apa itu? Allah rindu kepada Nabi Muhammad. Allah yang undang Nabi Muhammad dengan kendaraan terbaik, Buraq. Kemudian yang menjemput Nabi Sayyidul Malaikah, Malaikat Jibril, Malaikat Mikail. Di riwayat ada beberapa malaikat ikut hadir dijemput Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah yang mengundang Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puncak daripada Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian Allah ingin tunjukkan maqam wa darajat, pangkat dan derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah satu-satunya makhluk yang amat dicintai Allah dan satu-satunya makhluk yang diizinkan berjumpa dengan Allah ketika masih hidup di dunia. Saking hebatnya Nabi masuk dengan sendal-sendalnya, berjumpa dengan Allah menggunakan sendal, menggunakan baju, menggunakan rida, menggunakan imamah. Nabi Musa sendalnya disuruh lepas di dunia. Fakhlana alaika innaka bil wadi muqaddasi tuwa, lepaskanlah sandalmu, dua sandalmu wahai Musa, engkau berada di tempat yang suci. Padahal itu adanya di Bukit Sinai yang ada di wilayah Mesir. Kata Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam kitab Mu'jamul Buldan, Nabi Muhammad bukan di bumi, bertemu entah di tempat yang Allah yang tahu, tanpa diperintahkan melepas sandal, tanpa diperintahkan melepas sandal. Ulama sufi mengatakan dua sandalnya Nabi yang ikut bersama Nabi ketika berjumpa dengan Allah khairun minad dunya wa ma fiha bal khairun min kulli syai'in. Yaitu dua sandal Nabi itu lebih baik dari dunia dan seisi dunia, bahkan lebih baik dari alam semesta, karena dua sandal itu ikut bersama Nabi menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beberapa hikmah terkait substansi atau intisari dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian
yang terakhir yaitu as-sholat tadi, perintah sholat. Nah ini perintah sholat awalnya 2 rakaat. Ya, Nabi sholatnya 2 rakaat baik safar wal hadar. Kemudian Allah sempurnakan lagi menjadi zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian subuh 2 rakaat. Itu setelah pelaksanaan 2 rakaat disempurnakan rakaat tersebut setelahnya. Yang ditetapkan hanya di sholat safar, namanya sholat qasar. 4 rakaat dikorting jadi 2 rakaat. Ini ilmu ibu-ibu dalam ilmu fikih dikatakan kalau lagi safar, sholat jamak dan qasar itu pahalanya lebih besar daripada sholat sempurna. Karena apa? Kita menghargai dispensasi dari Allah Ta'ala. Allah yang berikan rukhsah, kemudahan kepada kita, kita hargai itu, kita ambil. Sholatnya 2 rakaat, tapi pahalanya lebih besar daripada sholat 4 rakaat di saat safar. 93 km dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, atau ulama lain mengatakan 83 km. Masih terjadi khilaf jaraknya. Yang pasti ketika safar itu sudah 90 km, kita sudah diizinkan menjamak sholat maghrib dengan isya, kemudian zuhur dengan asar, atau isya dengan maghrib, atau asar dengan zuhur. Bisa dikorting yang 4 rakaat, yang 4 jadi 2 rakaat, yang 3 rakaat tidak boleh dikorting. Maghrib tidak boleh dikosor. Kalau dikosor sudah 1 rakaat. Apalagi subuh dikosor tidak sholat karena 2 rakaat. Maka ini adalah satu kemudahan syariat Islam untuk Allah mudahkan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, beberapa hikmah terkait masalah Al-Isra wal Mi'raj, dan hikmah kenapa peristiwa ini Allah Ta'ala jadikan di waktu malam. Nah, maka oleh sebab itu saya tutup dengan kesimpulan, gunakanlah waktu malam untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Di situ ada pintu-pintu yang dimana kita akan dekat kepada Allah. Ada sholat tahajud di situ, ada sholat witir di situ, ada qiraatul Quran di situ, ada istighfar di waktu malam tersebut. Kita gunakan ini sebagai waktu-waktu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anqulna wal muslimin minasy syaqawati ila sa'adah wa minan nar ila al-jannah wa minal 'adzab ila rahmah wa minadz dzunub ila al-maghfirah wa minal isaa'at ila al-ihsan wa minal khauf ila al-aman wa minal faqri ila al-ghina wa minaz zulli ila al-'izzi wa minal ihanati ila al-karamati wa minad dayq ila as-sa'ah wa minasy syarri ila al-khair wa minal 'usri ila al-yusri wa minal idbar ila al-iqbal wa minas sukhni ila syahad wa minas sukhti ila ridha wa minal ghaflati ila al-ibadah wa minal fatrati ila ijtihadi wa minal khizlan ila taufiq wa minal bid'ah ila sunnah wa minal zawr ila al-'adl. Allahumma a'inna ala dinina bidunya wa ala dunya bitaqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al-amal bitawfiq wa ala jami'i dhalika bilutfi al-mufdi ila ridha al-munhi ila al-jannati al-mafhum dhalika bin nazar ila wajhika al-karim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Gausa, ya Gausa, ya Gausa, ya Akramal Akramin, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dza Mawahibil Idham. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyan mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi biman dunak wa ja'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami mengucapkan terima kasih kepada Al-Habib Abdurrahman bin Kamil Assegar yang telah menyampaikan hikmah Isra wal Mi'raj pada malam hari ini.